Puji Tuhan, Minggu Palma sudah mulai dilakukan di dalam gereja Protestan, walaupun belum semua merayakan. Inilah sejarah awal mula tradisi Minggu Palma di dalam gereja Katolik. Minggu Palma adalah perayaan gereja Katolik yang merayakan suatu peristiwa penting. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan jaya. Minggu Palma menjadi tanda dimulainya Pekan Suci, yaitu pekan di mana Yesus mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Meskipun tradisi ini sudah dirayakan pertama kali oleh gereja Katolik selama berabad-abad, kini semakin banyak denominasi Protestan, terkhusus di Indonesia, yang sudah ikut merayakan tradisi ini. Lalu bagaimana awal mula tradisi ini di dalam gereja Katolik? Ayo kita bahas. Begitu gereja Katolik memperoleh kebebasannya pada abad keempat, umat beriman di Yerusalem memperagakan kembali masuknya Kristus ke kota mereka pada hari Minggu sebelum Paskah, dengan mengadakan prosesi di mana mereka membawa ranting-ranting dan menyanyikan Hosana. Lihat Matius 21 ayat 1-11. Bukti paling awal dari tradisi Palma ini ditemukan dalam Sakramentarium Biara Bobbio di Italia Utara pada awal abad ke-8. Ritus ini segera diterima di Roma dan dimasukkan ke dalam liturgi. Selama abad pertengahan, upacara untuk memberkati daun palma sangat rumit. Prosesi dimulai di satu gereja, pergi ke gereja tempat di mana daun palma diberkati, dan kembali ke gereja tempat prosesi dimulai. Ciri utama liturgi yang mengikuti prosesi adalah nyanyian oleh 3 diakon dari kisah sengsara Kristus. Lihat Matius bab 26 ayat 36 sampai dengan bab 27 ayat 54. Setelah reformasi liturgi Katolik pada tahun 1955 dan 1969, upacara-upacaranya agak disederhanakan untuk menekankan penderitaan dan kematian Kristus. Di sebagian besar negara di Eropa, pohon palem asli tidak dapat diperoleh. Jadi sebagai gantinya orang-orang menggunakan banyak tanaman lain, ranting pohon zaitun di Italia, bookwood, yew, spruce, dan lain-lain. Setelah perayaan ini, daun-daun yang digunakan akan dibawa pulang oleh umat untuk dijadikan sakramentali atau tanda sakral sakramen. Dan daun ini akan dibakar di tahun berikutnya untuk dijadikan abu pada perayaan Rabu Abu. Berikut ini saya akan jelaskan Minggu Palma sebagai gerbang menuju Pekan Suci. Minggu Palma sebagai gerbang suci menuju misteri Paskah. Dalam irama liturgi Gereja Katolik, Minggu Palma adalah pintu agung yang membuka Pekan Suci, masa paling sakral dalam tahun liturgi. Perayaan ini bukan sekadar mengenang Yesus yang dilulukan memasuki Yerusalem, melainkan momen yang menyatukan pujian dan penderitaan, sukacita dan salib, harapan dan pengorbanan dalam satu misteri keselamatan yang hidup dan terus berbicara kepada hati umat beriman. Kisah Minggu Palma berakar pada Injil. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, Ia memutus 2 murid untuk mengambil seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Mereka meletakkan pakaian di atas keledai itu, dan Yesus pun menungganginya memasuki kota suci. Orang banyak yang telah mendengar tentang mukjizatnya, terutama kebangkitan Lazarus dari kematian, datang menyambutnya dengan penuh semangat. Mereka memotong ranting-ranting pohon, dalam Injil Matius dan Markus disebutkan, ranting hijau, sementara Yohanes secara khusus menyebutnya sebagai ranting palma dan menghamparkannya di jalan. Mereka juga menghamparkan jubah mereka sebagai karpet kehormatan, seraya berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bagi banyak orang Yahudi saat itu, tindakan Yesus dipandang sebagai tanda Mesias yang datang. Mereka berharap ia akan menjadi pemimpin politis yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun, Yesus menunggang seekor keledai, bukan kuda perang seperti seorang raja duniawi. Tindakan ini menggemakan nubuat Zaharia, lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan membawa keselamatan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, Zakaria 9 ayat 9. Yesus menunjukkan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia datang bukan untuk menaklukkan dengan kekuatan,
tetapi untuk mengasihi hingga menyerahkan nyawanya. Dalam perayaan liturgi Minggu Palma, Gereja Katolik mengenang peristiwa ini dengan prosesi meriah dan penuh simbol. Umat berkumpul dengan membawa daun palma yang telah diberkati, menyanyikan pujian, dan berjalan bersama, lambang gereja yang berjalan mengikuti Kristus menuju salib dan kebangkitan. Namun setelah prosesi itu, liturgi segera beralih kepada pembacaan Injil sengsara. Kontras ini sungguh menggugah hati, dari teriakan, Hosana, menjadi jeritan, salibkan dia. Gereja mengajak umat untuk masuk ke dalam dinamika misteri Kristus. Minggu Palma bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi suatu undangan untuk ikut serta dalam kisah itu. Kita pun diajak bertanya, dalam hidup kita sendiri, apakah kita seperti orang banyak yang dengan mudah berbalik dari pujian menjadi pengkhianatan? Apakah kita bersedia mengikuti Yesus tidak hanya dalam kemuliaannya, tetapi juga dalam penderitaannya? Palma yang kita bawa pulang dan letakkan di rumah bukan sekadar hiasan. Ia menjadi tanda pengingat akan pengakuan kita bahwa Kristus adalah Raja, bukan Raja duniawi, tetapi Raja yang menaklukkan dosa dengan kasih, yang memerintah dari takhta salib, dan yang memahkotai kita bukan dengan mahkota emas, tetapi dengan rahmat kehidupan kekal. Palma itu kelak akan dibakar dan abunya digunakan pada Rabu Abu tahun berikutnya, sebuah siklus rohani yang menegaskan bahwa kemuliaan sejati lahir dari pertobatan dan pengorbanan. Dalam sejarah gereja perdana, Minggu Palma sudah mulai dirayakan secara khusus di Yerusalem pada abad ke-4. Catatan paling awal tentang perayaan ini berasal dari seorang pesiara wanita bernama Egeria yang mencatat pengalamannya di Tanah Suci antara tahun 381 sampai 384 Masehi. Dalam catatannya, ia menggambarkan bagaimana umat Kristiani di Yerusalem berkumpul di Bukit Zaitun pada hari Minggu sebelum Paskah. Di sana mereka membaca kisah Injil tentang masuknya Yesus ke Yerusalem, menyanyikan mazmur dan pujian, serta berjalan dalam prosesi membawa ranting-ranting palma dan zaitun, sambil menyanyikan Hosana mengikuti jejak langkah Tuhan mereka. Tradisi ini kemudian menyebar ke bagian-bagian lain dunia Kristiani, termasuk ke gereja-gereja di Barat. Pada abad ke-8 hingga ke-9, liturgi Minggu Palma mulai diresmikan dalam bentuk yang lebih seragam di gereja Katolik. Perayaan ini kemudian semakin berkembang dalam ritus Roma klasik pada abad pertengahan, dengan tambahan unsur-unsur seperti pemberkatan daun palma, prosesi hikmat dari luar gereja menuju altar, serta pembacaan naratif tentang sengsara Kristus yang menggantikan bacaan Injil biasa. Pemberkatan daun palma menjadi lambang kesetiaan dan kemenangan Kristus, sekaligus simbol komitmen umat untuk berjalan bersamanya menuju Kalvari. Minggu Palma, dengan segala keindahan dan kedalaman simbolnya, menjadi pintu masuk ke jalan suci. Jalan ini tidak mudah. Ia menuntut keberanian untuk memikul salib bersama Kristus, berjalan dalam kesetiaan meski penuh tantangan, dan percaya bahwa di ujung jalan salib ada cahaya kebangkitan. Maka, ketika kita melambai-lambaikan palma dan menyanyikan Hosana, semoga itu bukan hanya kata seremonial, tetapi seruan hati yang sungguh merindukan keselamatan dari Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Dialah Raja kita, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi dunia. Dalam reformasi liturgi Konsili Vatikan II, struktur Minggu Palma tetap dipertahankan dengan maknanya yang mendalam. Perayaan ini tidak hanya memperingati suatu peristiwa masa lalu, tetapi merupakan partisipasi hidup umat Allah dalam misteri Kristus. Palma yang dibawa umat lalu diberkati bukan sekadar simbol kenangan, tetapi sakramentali yang menghubungkan kita dengan misteri salib dan kebangkitan. Palma itu juga menjadi pengingat bahwa kita adalah bagian dari umat pesiarah yang sedang menuju Yerusalem surgawi, mengikuti Kristus yang telah lebih dahulu masuk dalam kemuliaan lewat jalan penderitaan. Dengan demikian, Minggu Palma bukan hanya gerbang menuju Pekan Suci, tetapi juga cermin perjalanan rohani kita yang terus diperbarui, dari sorak-sorai yang tulus, menuju keheningan salib, dan akhirnya menuju fajar Paskah yang tak pernah padam. Berikut ini kita akan melihat bagaimana perayaan Minggu Palma di Yerusalem tahun 2024. Teman saya akan melaporkan langsung dari Yerusalem. This is what Palm Sunday is like in Jerusalem. Palm Sunday is a Christian holiday that commemorates Jesus' triumphant entry into Jerusalem on a donkey. He was welcomed by people waving palm branches and shouting praises. Thousands of years later, Christians still gather in Jerusalem from around the world to honor Palm Sunday 1 week before Easter. You can hear people singing songs of praise like this.
and see them waving palm branches in a procession through Jerusalem. Ini adalah perarakan dari Bukit Zaitun ke Gereja Santa Ana. Masyarakat tidak hanya membawa daun-daun palma tetapi juga tambur dan alat musik lainnya, membuat suasana begitu meriah. Ini adalah perarakan di depan gerbang gereja Bethfage Yerusalem. Umat sudah menunggu dengan sangat bersemangat sambil memuji-muji Tuhan. Ketika gerbang gereja dibuka mereka pun bersorak-sorai. Misa Minggu Palma di Gereja Holy Sepalher atau Gereja Makam Kudus, dipimpin langsung oleh Uskup Agung Yerusalem, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, OFM. Dalam Gereja Katolik, Minggu Palma bukan hanya peringatan masuknya Yesus ke Yerusalem, tetapi merupakan pembukaan pekan suci yang penuh makna soteriologis, keselamatan. Perayaan ini meliputi 1. Upacara pemberkatan dan arak-arakan palma, melambangkan penerimaan umat terhadap Kristus sebagai Raja Mesias. 2. Liturgi Sabda, yang berpuncak pada pembacaan kisah sengsara Tuhan, Pasio, menurut Injil Sinoptik, bergilir tiap tahun. Yesus dielu-elukan hari ini, tetapi akan ditolak dan disalibkan beberapa hari kemudian. Ini memperlihatkan misteri penderitaan, penolakan, dan kemenangan melalui salib. Liturgi ini dirancang secara organik dalam tradisi suci gereja, berkembang dari abad-abad awal dan dikodifikasikan oleh magisterium. Banyak komunitas Protestan, terutama di Indonesia, mulai merayakan Minggu Palma sebagai bagian dari kalender liturgi. Namun, ada beberapa konsekuensi dari ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan, antara lain, pertama, reduksi makna liturgis. Beberapa aliran Protestan hanya menekankan aspek Yesus dielu-elukan sebagai Raja, tanpa mengaitkan dengan misteri sengsara dan wafatnya secara liturgis dan mendalam. Ini dapat memunculkan pemahaman yang triumfalis, bukan kristologis Paskah yang utuh. Padahal, dalam iman Katolik, kemenangan Yesus adalah melalui salib, bukan sekadar penerimaan duniawi. Kedua, ketiadaan sakramentalitas. Perayaan dalam Gereja Katolik tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi, yang mengaktualkan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus secara nyata. Lihat Sacrosanctum Concilium, bab 7 hingga 10. Tanpa Ekaristi yang sah, perayaan kehilangan dimensi, mempersembahkan bersama Kristus, dan hanya menjadi simbol atau kenangan, bukan realitas yang dihadirkan atau anamnesi sejati. Ketiga, kurangnya kesatuan dengan tradisi apostolik. Perayaan Minggu Palma yang berkembang dalam Gereja Katolik bersumber dari tradisi apostolik dan bapak-bapak gereja. Misalnya, 1. Egeria, pada abad keempat, seorang peziarah dari Spanyol, mencatat secara rinci perayaan Minggu Palma di Yerusalem. Ini menjadi dasar bentuk liturgi barat. 2. Santo Cyrillus dari Yerusalem, abad keempat, menekankan relasi antara arak-arakan palma dan penderitaan Kristus. Tanpa koneksi dengan tradisi dan magisterium gereja, bentuk-bentuk yang dilakukan oleh komunitas Protestan bisa menjadi fragmentaris, dan terputus dari spiritualitas universal gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Konsekuensi eklesiologis, gereja dan keselamatan. Menurut Lumen Gentium 8, Gereja Christus subsistit in Gereja Katolik. Artinya, kepenuhan sarana keselamatan, termasuk liturgi dan sakramen, berada secara utuh dalam Gereja Katolik. Komunitas Protestan yang merayakan Minggu Palma secara tidak lengkap tetap menunjukkan kerinduan akan kesatuan dengan tradisi sejati. Namun mereka belum mengalami kepenuhan makna liturgi, belum terhubung secara penuh dengan tubuh Kristus yang kelihatan, yaitu gereja dan perlu disempurnakan dalam hal ajaran, sakramen, dan kesatuan hierarkis. Lihat Unitatis Redintegratio 3. Harapan dan undangan untuk kepenuhan.
Meskipun demikian, Gereja Katolik menghormati unsur-unsur kebenaran dan kekudusan yang ada dalam komunitas Kristen non-Katolik. Lihat Unitatis Redintegratio 3. Perayaan Minggu Palma oleh mereka bisa dilihat sebagai langkah menuju pemulihan kesatuan, bila dihayati dengan keterbukaan terhadap kebenaran penuh. Seperti yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16, liturgi bukanlah sesuatu yang bisa kita ciptakan sendiri. Ia adalah hasil dari hidup dan iman gereja yang terus berkembang di bawah bimbingan Roh Kudus. Jadi, perayaan Minggu Palma oleh kelompok Protestan menunjukkan perkembangan positif dalam hal penghargaan terhadap kalender liturgi. Tetapi, 1. Perlu dilengkapi dengan pemahaman kristologis dan Paskah yang utuh. 2. Harus disempurnakan dengan keterkaitan pada sakramentalitas sejati. 3. Perlu terhubung kembali dengan tradisi apostolik yang hidup dalam Gereja Katolik. Maka, Gereja Katolik mengundang saudara-saudari terpisah untuk tidak hanya mengenang peristiwa, tetapi mengalami misteri itu secara utuh bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Paus dan para uskup, sebagai para penerus para rasul. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang